Ya, selamat malam. Untuk lanjutan materi kemarin, yaitu mengenai biaya relevan. Nanti di sini kita akan masuk sub dari pengambilan keputusan, yaitu menyewakan atau menjual suatu aktiva. Ya. Minggu depan sudah minggu tenang ya? Ya, Bu. Halo? Minggu tenang ya? Iya. Nah, ini nanti bahannya ya, termasuk ini yang saya terangkan, makanya nanti saya kasih soal untuk latihan aja. Sebelum halo? Ya, sebelum Iya, saya Bu. lanjut, kenapa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh ya, ini Mas Agung juga baru datang ya. Selamat malam. Nah, ini sebelum saya lanjut, ini kan kita masuk ke materi menyewakan atau menjual suatu aktiva. Coba contoh dari aktiva tetap itu apa? Contoh dari aktiva tetap apa? Yang barusan datang, Mas Agung, apa Mbak? Tanah, Ya, selain tanah apa? gedung, Ya, gedung, ya. Apalagi kendaraan. kendaraan. Ya. Nah, kalau Anda lihat background yang ada di PowerPoint ini ya, ini kan menunjukkan aktivitas suatu perusahaan ya. Nah, ini ada mesin-mesin, ini mesinnya besar-besar ini. Nah, mesin ini juga suatu aktivitas tetap ya. Nah, ini masuk. Nah, saya lanjut sekarang. Di sini tujuannya untuk memanfaatkan aktiva tetap yang sudah tidak layak lagi. Apabila suatu aktiva sudah tidak layak dipakai lagi, mungkin karena sudah lama ya dan tidak produktif lagi, maka perlu diganti. Nah, pergantian ini bisa dijual atau disewakan. Ya. Maka untuk memutuskan dua hal tersebut perlu adanya keputusan apakah aktiva tersebut disewakan dengan adanya tambahan biaya reparasi atau servis ya supaya bisa dipakai lagi atau dijual dengan memberikan komisi. Karena kalau dijual lebih cepat itu biasanya tadi lewat perantara. Kalau lewat perantara ya kita akan memberikan suatu komisi berapa persen ya. Jadi ada dua, ya, disewakan atau dijual. Tapi kalau disewakan tadi perlu biaya, ya karena kan kalau disewakan supaya ada yang mau menyewa maka barang tersebut harus kita rawat lagi ya biar produktif. Nah, di sini nanti ada contoh ya. Ini kalau contoh lebih mudah ini ya. Sebuah perusahaan mempunyai mesin ya, mesinnya itu sudah lama ya, sudah tua dengan harga perolehan 20 juta dan telah disusutkan sebesar 18 juta. Ya. Perusahaan mempunyai rencana menyewakan atau menjual. Jika menyewakan, maka perusahaan mendapat pendapatan sebesar 4 juta. Ya. Jadi kalau mesin ini disewakan, ini nanti kita terima uang 4 juta. Dan untuk siap disewakan, perusahaan harus memperbaiki dulu mesin tersebut. Biaya perbaikan 600.000 ya. Ini biaya perbaikannya 600 tapi harga waktu kita menyewakan 4 juta. Jika menjual mesin, lakunya 4.200.000 dengan komisi penjualan 15%. Ya. Maksudnya lakunya 4.200.000 tapi kita masih memberikan komisi kepada penjual 15%. Nah, ini sebaiknya perusahaan menjual atau menyewakan. Nah, sebelum kita masuk ke hitungan,
Coba ada yang bisa menjawab kira-kira saja. Kalau kita melihat sepintas dari soal ini, sebaiknya disewakan atau dijual? Disewakan, Bu. Disewakan, Bu. Disewakan. Disewakan karena ini kelihatan 4 ya, tapi 4 nanti dikurangi 600 ya. 4 juta Ya. ini kan disewakan, tapi kita harus memperbaiki dulu mesin ini, biaya perbaikan 600. Tapi kalau dijual kita terima 4.200.000, tapi kita juga masih dipotong 15%. Ada yang lain? Ini Mas Galuh barusan datang ya. Yang tadi. Cewek, Bu. Hah? Cewek, Bu. Oh iya, maaf. Lah belakangnya Galuh ya. Iya. Lu saya nggak lihat depannya. Mas Agung, apa jawabnya? Itu temanmu yang tinggi besar itu yang laki namanya siapa itu, Mbak? Lupa saya. Kukuh. Oh iya, tak pikir itu tadi. Pak, ini? Hah? Oh. Halo? Ya, Bu. Ya, sudah masuk. Coba Anda perhatikan tadi ya. Tadi di PowerPoint-nya itu, bentar saya masukkan di pojok. Nah ini hitungannya, nanti Anda buat tabel seperti ini biar gampang. Ya. Enggak kelihatan, Bu. Enggak kelihatan screen-nya, Bu. PowerPoint-nya nggak kelihatan? Enggak. Bentar tadi soalnya ya. Bentar ya. Mas, ini pakai PowerPoint piye iki? Bentar ya, soalnya tadi ada gangguan. Bentar. PowerPoint-nya nggak masuk. Sebentar ya, sebentar. Halo, sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang perhatikan ya di sini. Kalau seandainya menyewakan, kita mendapat pendapatan sebesar 4 juta. Tetapi ada biaya servis tadi 600.000. Maka labanya 3.400.000 ya. Tapi kalau menjual, kita mendapat pendapatan 4.200.000. Biayanya 15% dari 4.200.000, 630. Maka kita mendapatkan laba 3.570.000. Nah, dari hitungan ini, laba yang paling besar yang mana? Yang menjual. Nah, menjual ya. Kesimpulan. Jadi perusahaan jika menyewakan akan mendapatkan laba 3.400.000. Sedangkan jika menjual langsung 3.570.000, sehingga sebaiknya perusahaan langsung menjual karena ada tambahan ya, ini tadi 107. Sampai di sini ada yang belum jelas, bisa Anda tanyakan karena nanti kita akan masuk ke soal. Ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Sudah ya? Bu. Nah, coba jelas. Ini untuk tabel ini Anda apa ya? Anda atau gimana ya? Soalnya nanti ada soal. Nah, ini ya, soal nih. Sebuah perusahaan mempunyai mesin tua dengan harga perolehan 30 juta.
dan telah disusutkan 24 juta. Perusahaan mempunyai rencana disewakan atau dijual. Jika menyewakan, perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 6 juta. Dan untuk disewakan ini harus membayar biaya perbaikan sebesar 900.000. Tapi kalau ini mesin dijual lakunya 5.700.000, tapi ada komisi 13%. Nah, perusahaan menyewa apa dijual? Coba Anda hitung ya. Tadi sudah disiapkan toh alatnya? Sudah. Ya, saya kasih waktu Anda hitung. Coba dihitung dulu ya. Nanti hitungnya ini. Nah, pakai ini aja. Ada kolom keterangan, menyewakan, menjual, ini nggak usah selisihnya. Udah cukup menyewakan dan menjual. Perusahaan memilih menyewa. Ini soalnya. Nanti seperti biasa jangan lupa absen disiarkan ya. Iya, Bu. Nah, ini saya lihatkan biar mudah. Apa hasilnya? Sudah. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Berapa hasilnya, Mbak? Sebentar, saya catat dulu. Sebentar ya. Sebentar. Saya catat dulu. Ini Mbak siapa yang pertama? Dara, Bu. Siapa? Dara. Unika Dara. Oh, Dara. Ibu. Ya. Kalau menyewakan berapa? Kalau dijual berapa? Langsung aja angkanya. Kalau menyewakan labanya 5.100.000.
Kalau Kalau dijual, menjual 4.959.000. ya. 4959. Iya. Ya, sudah saya catat. Yes, yang lainnya ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang sudah? Sama, Bu. Nah ya, nggak apa-apa. Siapa ini? Dewi, Bu. Siapa? Dewi. Ya, Mbak Dewi berapa? Nggak apa-apa. Ini soalnya nanti sekarang kan saya masukkan absen. Mbak Dewi berapa? kalau Hmm. menyewakan 5.100.000. 5.100.000. Kalau jual Kalau menjual 4.959. 4.959. Ya, terus yang lain? Yang sudah selesai siapa? Tenda, Bu. Ya. Oh, ini kuku baru masuk. Ya, yang lain siapa nih? Endah, Bu. Mbak Endah, oh ya. Mbak Endah berapa? Sama, kalau menyewa 5.100.000. Ya, kalau dijual? 4.959.000. Berarti kesimpulannya apa? Menyewa. Disewa ya, karena Iya. labanya lebih besar. Terus yang Besar. lainnya? Yang belum, ayo. Yang belum siapa ini? Agung? Mana Mas Sama, Agung? Bu. Iya, sama. Iya, hadir, Bu. Sebentar, saya tulis dulu. Ini saya absen dulu. Mas Agung, berapa kalau disewakan? Ya, kalau disewakan 5.100.000, Bu. Kalau dijual? Kalau dijual 4.500.000. 4.500.000? 4.500.000 ya kalau dijual ya. Iya, Bu. Nah, sebaiknya apa? Dijual apa disewakan? Disewakan, Bu. Ya, karena nilai labanya lebih besar ya. Iya. Terus yang lain? Masih ada lagi yang belum siapa ini? Ini ada 7, ini baru 4 loh. Ini siapa ini? Oh, ini Mbak Galo. Halo? Halo, selamat malam. Mbak Emalia Galo. Mana ini? Mbak Emalia. Ayo, Mbak Emalia. Mas Kuko yang baru datang. Ya, Bu. Kira-kira bisa ngikuti nggak? Baru gabung itu, Bu. Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau kurang jelas, ini kan PowerPoint-nya bisa saya kirim lewat WA ya. Ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Maaf, Bu. Iya. Terus ini yang Mbak ini tadi Mbak Galuhnya mana Mbak Galuh? Ya, yang lainnya sudah, ini tinggal Mbak Galuh. Halo, selamat malam Mbak Galuh. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
Ya sudah, nggak apa-apa ya. Besok Minggu Tenang. Terus untuk materinya sekalian ini saya beritahu. Halo, Mbak? Ya, Bu. Ya, untuk materinya bisa Anda catat ya. Ya. Baik. Ya, Bu. Pertama BEP. Satu. BEP, break even point itu ya. Bu, nanti bisa minta PPT-nya, Bu. Oh ya, kemarin belum saya kirim. Belum. Yang belum yang mana? Yang biaya relevan, Bu. Oh, kalau BEP sudah ya. Dikirim lagi enggak apa-apa, Bu? BEP. Oh ya, ya, Ya. nanti saya kirim. Berarti pertama ini nanti ujiannya BEP, yang kedua biaya relevan. Biaya relevan ini kemarin ada 3 ya. Yang terakhir ini tadi menyewakan atau menjual ya. Jadi disewa atau dijual. Ya. Yang kemarin itu contohnya ada departemen store ya, pakaian anak-anak dan sebagainya. Itu bagaimana kalau salah satu dari departemen itu ternyata merugi. Sebaiknya departemen yang merugi itu dihilangkan atau diganti. Ya, kemarin kan ada ya materinya diganti dengan mainan anak-anak. Ternyata sepatu itu merugi terus ya. Tapi begitu diganti dengan mainan anak-anak ya. Nah, ini. Itu nanti untuk ujiannya. BEP kemarin ada nggak yang mengenai grafik? Tapi nanti untuk tesnya kenapa? Tapi grafik nggak ikut ya. Nggak ada grafiknya. Nanti nggak saya masukkan karena terlalu banyak kalau untuk grafik. Tapi cukup ini BEP sama biaya relevan ya. Ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, nanti UASnya itu online juga. UASnya kenapa? UASnya online apa? Online tatap muka, juga. Bu? Iya, online juga. Oh, iya. Online nanti kita kasih materinya. Maksudnya soal-soalnya ya seperti ini ya. Kayak seperti ini toh, tapi kalau materinya banyak sekali ya nggak cukup ya. Kalau ini kebetulan kan hanya soal satu, ya, hanya soal satu materi. Kalau nanti ujian ya ada 2 materi, BEP sama biaya relevan. Biaya relevan aja ada 3 ya. Yang penting nanti saya kasih soal ya. Nanti saya kasih soal, kita kerjakan, mengumpulkannya bisa lewat email ya nggak masalah ya. Boleh dikirim lewat email. Berarti lewatnya Word aja. Kenapa? Nanti ngirimnya lewat Word berarti. Untuk jawabnya. Atau di Iya. foto aja. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau di foto boleh, Bu? Di foto berarti Buat pakai di kertas terus di di foto, kertas Bu. gitu ya. Foto. Iya, Bu. Foto terus dikirim. Ya. Tapi tulisannya yang bagus, Bu. Ben iso membaca saya. Ya. Siap. Kalau diketik kan otomatis sudah tulisannya sudah rapi. Tapi kalau tulisan tangan itu biasanya kan nggak begitu rapi. Ya, nggak begitu rapi, jadi agak kesulitan. Oh, Berarti diketik apa difoto boleh ya, Bu ya? Ya, cuma kalau kemarin-kemarin sebelum online kan memang di kertas langsung saya terima. Nah, itu kan ada masalah. Tapi kalau di kertas terus di foto itu kan agak beda. Ya, agak beda. Bu. Jadi ini ya
kalau bisa dimasukkan di Word aja. Ya. Oke, Bu. Dimasukkan di Word, Baik, nanti Bu. dikirim gitu ya. Soalnya tulisan tuh ya nggak masalah, tapi kalau sudah masuk di foto itu agak beda tulisannya. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Kan agak beda. Ada pertanyaan lagi sekitar ini masalah bahan untuk tes besok? Belum ada, Nih, Bu. belum ada. Ini Mas Galuhnya mana ini? Kok Mas Galuh, maaf siapa? Mas satunya tadi yang barusan datang, Mas Kukuh. Mas Kuko. Itu Iya. mana? Ya, Bu. Ya, sudah jelas? Jawa. Sudah jelas? Ya, Bu. Untuk bahan-bahannya, soalnya kan Jelas. yang datang ya, jadi bahannya yang tadi sudah saya uraikan, BEP sama biaya relevan. Nanti untuk BEP sama biaya relevan saya kirim lagi lewat WA ya. Ya, Bu. Ibu. Biar gampang. Ada pertanyaan lagi nih? Tidak, Bu. Sudah, nggak ada pertanyaan? Sudah. Ada, Bu. Iya, iya. Ini untuk ujiannya pakai kartu ujian apa enggak ya, Bu ya? Kartu ujian. Sebentar Iya. ya, saya kok belum tahu untuk prosedurnya ya. Untuk prosedurnya biasanya kan mesti yang bayar ya. Kalau bayar dapat Iya. kartu ya. Kalau memang nanti dapat kartu pada saat Anda online seperti ini bisa menunjukkan kartunya. Ya. Jadi pada saat Anda ujian ini toh online, kan mesti kan kelihatan di sini. Nanti bisa Anda tunjukkan kartunya satu persatu. Ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mbak Dewi? Mbak Enda? Bu, sudah, Bu. Mas Kuku? Bu. Sudah cukup, Bu. Sudah? Sebentar ini. Nah, ini tandanya hampir selesai nih. Nanti dipelajari semua ya itu ya. Jadi bahan-bahannya sudah saya sampaikan, mudah itu, tinggal Anda pelajari semua. Untuk BEP ada yang sulit enggak materi BEP? Ada sulit enggak? Ada kesulitan untuk yang BEP mungkin yang relevan enggak ada yang sulit ya karena kan barusan. Tapi BEP kan sudah agak lama ya, beberapa minggu. Lupa, Bu. Ya, sebelum saya akhiri, coba saya ingin tanya aja. BEP itu apa? Apa BEP? Ada yang tahu? Ini besok untuk ujian. Apa? BEP? Atau singkatan dari apa? Kepanjangannya BEP itu apa? Apa, Mbak? Break even point, Bu. Break even point. Artinya apa betul? Artinya apa? Ada yang bisa bantu? Buka catatan ya nggak apa-apa. Ini kan saya hanya mengingatkan besok itu materinya. Break even point. Betul, break even point. Berarti artinya apa itu? Balik modal. Apa? Titik di mana perusahaan dalam keadaan belum memperoleh keuntungan, tetapi juga sudah tidak merugi. Ya, titik impas ya artinya ya. Jadi impas, gampangannya yang nggak rugi, yang nggak untung ya. Tapi ini sangat dibutuhkan sekali oleh perusahaan. Ya, jadi seorang pimpinan harus mampu mengelola ya atau mempelajari BEP ini. Karena
dengan BEP kita harus tahu target. Oh, kalau perusahaan ini menghasilkan 100, ya contohnya ya 100 unit, maka perusahaan tidak laba, tidak rugi, 0 ya, impuls. Maka perusahaan harus bisa menjual barang di atas 100 ya. Kalau perusahaan menjual di bawah 100 mesti rugi. Nah itu ya. Nah, siapa tahu nanti suatu saat Anda punya usaha ya, punya usaha sendiri ya, nanti bisa Anda pelajari ini materi-materi seperti ini ya, khususnya BEP. Ya, itu bagus sekali ya. Anda punya home industry ya. Home industry mungkin membuat sepatu atau tas ya, itu bisa Anda pelajari seperti ini ya. Moga-moga ya, saya doakan nanti besok kalau Anda sudah berhasil bisa membuat seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Amin, Bu. Ya, amin. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, sekian dulu ya. Nanti kita ketemu minggu depan, minggu tenang baru minggu depannya ya. Ya, Bu. Ya, udah. Ya, Bu. Ya. Nah, sudah, jangan lupa jaga kebersihan, pakai masker dan sebagainya supaya kita tetap terus sehat ya. Sudah ya, selamat malam. Ya, Bu. Ya. Malam. Ya, selamat Malam, Bu. Ya, selamat malam.